Tapi kita mau di kopi kenangan. Iya, terus kepala. Optimis. Kira-kira minuman di kopi kenangan yang cocok sama kayak gitu apa? Nggak tahu, cobain deh. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti, Gue Vivi. Di video kali ini remake Bedul yang ini. ya, tapi kita mau di kopi kenangan. Iya. Tapi kesukaan kita juga. Soalnya yang nggak jadi. Soalnya yang sana kita lagi kemusuhan Itu dulu. maksud gua. Kita kemusuhan dulu ya. Iya. Ntar disensor juga ya, Bim. Itu Iya. si thumbnailnya kalau ada itu sensor. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Iya. Oke, jadi langsung aja kita udah sampai Kopkennya. Iya. Langsung aja kita tanya abangnya. Betul. Sorry Mas, aku izin konten ya. Aku kan zodiaknya Leo nih. Mudah bergaul. Terus apa? Ramah, senang berinteraksi dengan orang lain. Terus kepala. Optimis. Kira-kira minuman di kopi kenangan yang cocok sama kayak gitu apa? Iya, Mas racikin aja. Kopi atau non kopi? Kopi. Terserah terserah dia. dong, terserah. Oh, terserah Masnya. Pokoknya yang menggambarkan Leo gitu, Mas. Paling sukanya tuh ini. Nggak usah dikasih tahu, bikinin aja. Oh, oke siap. Oke. Ya. Satu lagi ya, Mas. Iya kan. Saya Sagittarius. Sagittarius. Orangnya jujur, belak-belakan. Pokoknya saya Sagittarius, Mas. Oke, boleh. Boleh ya? Satu lagi, saya itu Gemini, tahu dong zodiak Gemini. Gemini itu orangnya pelin-pelan, terus cerdas, asli, mudah bergaul. Makanya bikinin minuman yang cocok sama orang Gemini. Bikin 2 aja, Mas. Berarti Leonya 1, Sagittariusnya 1, Gemininya 2. Oke. Pokoknya bikinin minuman buat Gemini tuh yang orangnya tuh kayak friendly abis lah pokoknya ya, Mas ya. Siap. Oke. Di depan ya? Iya, Oke. silakan. Thank you. Juga. Gue kepo, masa bikin apa? Dia bingung dia. Dia bingung. Udah ngambil HP gue dong, wah udah nggak bisa jongkok-jongkok. Yang merah apa? Leo. Oh, yang Oh, merah Leo. Leo. Merah Leo. Yang ini buat Sagittarius. Oke, thank you. Makasih. Makasih ya Mbak. Leo agak sensitif kan soalnya. Hari ini memang lagi sensitif, Mbak. Makasih, Mbak. Oke guys. Oke guys. Jadi kata abangnya, yang coklat-coklat ini untuk Gemini. Iya, gimana nih? Kita Kenapa ya? Ini mau dibuka aja nggak? Tadi Oh, kita iya, sorry. tadi kita pengen banget nanya alasannya kenapa, tapi lagi rame banget. Lagi rame banget guys. Iya, terus Ininya dari kita kontrakan juga kontrakanannya. Jujurnya tapi nggak ada templokan namanya, nama ininya. Oh, iya juga. Di struk. Apa yang lagi ngantri tadi? Kenangan kontrakan. Oh iya nggak ada guys. Ada cashbooknya. Ada tadi struknya dikasih kok. Siapa? Gue lihat. Gue ini doang nih. Ah masa sih? Ya, kita nggak tahu ini apa. Hah? Iya, biasanya Ada ditempelin, kok. guys. Nggak punya gua emas. Gua ada. Gak ada. Wah. Nggak ada. Ya udah deh, sedap. Gak ada, gas aja lah. Kayaknya coklat situ. Kita ini ya, kalian ini. Aduh enak banget lagi punya kalian coklat. Nih, Taurus. Apa sih? Sagittarius. Tapi gue nggak tahu, aku nggak tahu ini apa guys. Bukannya kopi ya? Kayaknya kopi, tapi ini gulanya emang kalau gulanya bisa enggak kan? Kayaknya karamel deh. Karamel. Coba ya. Warnanya coklat gitu. Coklat terang. Aku cobain aku dulu deh. Iya, kita ada marshmallow. Gemini itu ceria sekali ya. Iya. Warna pink. Saya cobain sedikit ya guys, karena ini kopi. Oh, kopi. Harusnya sih kopi nggak sih? Ya, warnanya sih kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Apa? Kopi. Kopi. Tapi ada karamelnya. Pahit. Ada apanya? Tapi bukan kopi karamel. Nggak tahu, cobain deh. Enak. Aduh, nggak tahu lagi namanya apa. Iya enak. Sumpah rasanya enak banget. Mau cobain? Nggak kayak rasa kenangan biasanya. Enak. Karamel ini fix banget. Tapi enak. Cuma Kopinya nggak terlalu Iya. rasa. Bingung mau cobain? Kopinya lebih kayak light gitu ya.
Tapi pahit kok berasa. Ya, ada pahit-pahitnya. Aftertaste-nya pahit. Tapi bawa tadi beneran karamel. Karamel feeling gua. Rasa gua sih karamel. Kayaknya sih karamel ya. Jujur nih gue bingung, tapi mirip. Jangan sampai saya balik lagi, Mbak. Iya, ini apa ya? Masa sih nggak ada? Gak ada guys. Apaan sih? Ya sudah, silakan minuman kalian. Bukan kopi-kopi kan, sumpah. Iya, sumpah rasa kopi. Ini enak. Rasa kopinya hilang. Kalian harus coba. Tapi nggak tahu menunya apa. Hilang. Yang ada karamelnya. Ya kan sih? Yang kayak gini bentukannya, terus ngeliatin dari foto gitu ya. Apa ya? Coba di- Warnanya kayak kopi kenangan mantan biasa gitu. Iya. Warnanya. Tapi dia rasanya lebih sama sekali nggak tapi dia kopi lebih apa namanya? Lebih putih gitu ya, lebih apa sih? Lebih Susu. Terang. susu, lebih Apa terang. light? Yang light? Enggak. Beda. Rasanya enggak kayak kenangan mantan. atau hazelnut. Iya. Iya, iya. Coba ya, ini gue coklat, ini udah pasti coklat, tapi coklat apa nggak tahu karena dia kayak ada marshmallow-nya gitu. Ini buat Gemini guys, Ya, rame ini banget buat guys. Gemini. Karena Gimana? Gemini itu kan orangnya ceria dan energik sekali ya, mudah bergaul dengan siapa saja. Silakan. Cobain ya. Manis. Marshmallow manis banget, Oh iya, lo aja bilang manis banget lagi gua. manis banget. Oh iya. Soalnya basicnya udah apa ice coklat bukan? Mm. Ice coklat tambahin marshmallow. Mm. Oh. Coba silakan Marza. Dia powder coklat itu yang manis, bukan yang dark coklat gitu. Ya. Ini Gemini juga nih. Gemininya bukan beda tanggal, itu sama tanggal. Sama tanggal. Iya, anjir sama. Ya, Domeng. Ya kan? Menurut lo gimana? Lu kan suka coklat nih, gue juga suka coklat sih. Iya. Ini kayaknya yang Dutch coklatnya dia deh. Dutch coklat. Tapi kalau Dutch coklat itu tuh memang dikasih marshmallow gini. Enggak, kayaknya ada apps-nya gitu. Ah, App marshmallow. Ini enak punya gua. Silakan Bima, punya Bima. Punya Emang gua. punya warna. Cuman punya gua yang ada namanya. iya. Apa? Kayaknya karena ngantri rame. Iya. Jadi Enak main asam- tapi enak. manis, terus ada fruity-fruitynya. Kayaknya marshmallow-nya ya, Iya. rasa fruity-nya. Jadi nggak sempet tempelin lagi feeling gua. Feeling gua juga sama kayak gitu. Tuh. Raspberry Asem. hibiscus cold normal sugar. Mana lagi bete hari ini dapat minumannya asem. Jadi Tapi biar coba dulu cemerlang Bim. gitu kan. Iya, coba dulu. Kali Siapa tahu nggak asem. Lalu seger. Kenapa ya Leo dikasih ini? Tadi kan banyak bilang tuh Soalnya Leo itu kadang suka sensitif. sensitif. Bener tapi. Terus dikasih ini biar makin sensitif atau gimana? Biar Mungkin ini menyegarkan. menggambarkan karakter Leonya. Oh, sensitif. Oh, Maksudnya kayak- kecut-kecut gitu ya. Ya, ya. Kayak Iya, 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 iya. gitu lah. kuat gitu kan, kuat. Kalau dari merah itu kan kuat gitu, berani. Paham nggak? Asem. Asam di awal doang sih. Oh iya, Leo tuh berarti gitu. Asem di awal, begitu kenalan mungkin nggak seasem Mungkin- gitu. iya, benar. Lo Gitu. gimana sebagai pasangan Leo? Bener nggak? Apa ya dia tuh? Keras. Tapi telingi sebenarnya Leo. Apa? Telingi, mesti tuh kayak kalau berdasarkan Leo yang pernah gue temui ya. Sekarang gue pernah update Bima tuh kayak nggak usah deh, aku anterin aja, aku kesepian kalau misalnya kamu di situ gitu. Terus Kananda tuh nge-reply, ini Leo banget sih Mar. Jadi dia tuh ngerasa dia juga kayak gitu. Iya, iya. Oh, karena Itu Leo. Iya. Bener kan? Awalnya kecut, Berani, ini menggambarkan berani. kalau udah Kecut-kecut kenal ya udah kelingi gitu gitu. Bener. Kalau Sagittarius, menurut gue, Lo kan orang suka traveling, butuh kopi. oh ya jujur. Iya, iya, iya. Bener, Estetik jujur, gitu iya. ya. Iya. Jujur itu kepahit kali ya. Iya, bener. Iya, bener. Oh, Kita berdasarkan website ya guys, bukan Iya. menilai diri sendiri Iya, ya. guys, ya, berdasarkan Agak website, pede guys, ya. ya, Iya. Shay, kalau menilai diri sendiri gitu. Terus kita juga beli sesuatu yang enak. Menurut gue ini kalian harus beli sih guys. Mau setengah-setengah aja. Croissantnya tuh enak banget, parah. Tapi yang tadi coklat. Coklat. Hmm. udah nyampe Hmm. tempatnya belum? Enak. Enggak, Mek. Dia Dia- kulitnya Nggak bisa dicabut. pecah banget gitu loh. Tapi itu adalah croissant yang enak, croissant yang enak. Gimana Oh iya, gimana? Croissant. Hati-hati Croissant. tumpah-tumpah. Croissant. Kalau gue sih suka ya, yang kayak gini. Oh ya, Enak enak banget. Enak kan, coklatnya tuh banget. Hmm. Enak.
Tekstur si croissantnya tuh pas banget gitu. Tolong Kopken ini menunya jangan seasonal ya. Oh ini menu baru. Dan belum semua Kopken ada. Demi. Soalnya kan gue sering update tuh di IG story. Nah, banyak bilang kok nggak di semua Kopken ada ya? Enak banget. Coklatnya tuh ada pahitnya. Enak banget. Enak. Oke lah Kopken. Menurut gua kalian harus coba sih. Harus cobain, enak banget. Gue suka banget. Suka Yang belum sekali. kita coba tuh nasgor. Nasgornya Iya. yang belum dicoba. Yuk next mau. Boleh tuh. Tau nggak kalau Kopken ada nasgor? Iya. Aku belum pernah nyobain sih guys. Dan Ada itu baru. spaghetti. Kalau sampai ada email dari Kopken masuk, baru kita bikin. Iya. Kalau nggak ada maaf banget di Kopken. Yang kemarin kita pernah bikin konten di Kopken tuh apanya doang ya? Itu yang sama. Es krim. Itu Oh. yang sama ini guys. Sama siapa namanya? Hotman Paris. Itu kan dibayar. Bukan. Yang konten di sini juga. Ya itu es krim. Doang ya? Nasi goreng belum keluar ya? Belum. Aduh, kenyang banget ya Allah, alhamdulillah. Ya Tapi yang aku cobain ini rata-rata enak. oh, ini pinjaman online guys. Dana cepat. Ya, awas lu ya. Awalnya kalau kemarin nggak ini ya. sampai lu Iya. nelpon gua ya. Tapi kemarin kan logonya beda ya? Awalnya tuh leasing motor gitu. Tapi tahu nggak sih kalau dana cepat ini kan kebanyakan ilegal kan? Apa? Pinjaman online. Iya, yang ya dana cepat kayak gini lah, yang pinjaman online gitu. Terus? Pasti umurnya nggak panjang jadinya. Misalnya lu ngeliat kemarin apa, ntar berapa bulan kemudian ganti lagi Soalnya apa. gini. Tapi sama. Nggak tahu kalau sama atau enggaknya. Ini sama. Soalnya gini guys, kalau NSC. misalkan mereka tidak diawasi oleh OJK, terus si peminjam tidak membayarkan, yang punya usahanya nggak bisa nuntut, kan lo nggak diawasi OJK. Jadi kalau lo nggak mau bayar, ya cabut aja sebenarnya, nggak akan kenapa-kenapa, Iya. nggak akan bisa dituntut atau Cuman dibawa ke akhirat aja. Iya betul. Tapi lagian jangan ya guys, jangan sampai kalian pinjem ke Tapi- yang begitu bunganya kan gede banget. Coy, tapi di luar itu ya, yang lu tau nggak yang kasus kemarin itu, yang viral yang sampai ada bunuh diri, satu orang, cowok, Enggak. udah punya istri keluarga. Terus gimana Bim? Dia itu diteror sama salah satu aplikasi yang lu sering nongol pas lagi nonton YouTube iklannya, Tahu gue. yang warna hijau. Nah itu, Terus. tadi sensor itu. Terus dia itu, si penagihnya itu barbar lah, sampai akhirnya dia ngakot mental. Iya, sampai segitunya. Bunuh diri. Oh ini yang di TikTok ya? Terus. Yang sampai di orderin GoFood gitu-gitu. Iya. Orderin GoFood. Jadi sama penagihnya Fiktif gitu. di orderin fiktif gitu. Jadi gue misalnya Ya Allah, terus minta tiba-tiba datang 5 GoFood. Iya gitu. Ya Allah. Ya kan maksudnya Gue suruh bayar. cash gitu pembayarannya. Jadi misalnya gue kolektornya, lu nasabahnya, lu nasabahnya nih, ya gue kirimin aja ke alamat lu, gue orderin biasa, ya kan kayak gitu. Nah terus abis itu udah nih, sampai ke kantor gitu, sampai akhirnya dia dipecat apa sih? Oh iya. Jadi akhirnya kantornya tahu karena Akhirnya kantornya tahu, debt terus- collector-nya nelfonnya ke kantor. Iya. Terus ternyata istrinya juga nggak bisa menerima kalau suaminya berhutang. Nah ditinggal, jadi istrinya balik lagi ke rumah orang tuanya. Jadi dia kayak sendirian banget lah dengan masalahnya dia. Nah sampai akhirnya dia bunuh diri. Tuh. Tadi gue mau ngomongin apa sih? Terus. Sampai dia bunuh diri, nggak kuat mentalnya. Jahat banget. Nah. BTW itu debt collector kalau emang mau nyusahin si lu doang misalnya, ya jangan sampai ke driver. Iya Itu kan, orang lain juga. ojolnya juga yang kasihan ya. Nah, itu aplikasi yang hijau itu pas gue kepo kan, gue cari tahu nih IG-nya apanya. Ternyata CEO-nya dia itu ya orang OJK juga. Oh iya. Makanya sampai sekarang aman-aman aja kan dia. Kampret Yang iklannya ada di YouTube. emang. Iya, yang di YouTube yang Berarti dia resmi dong kalau Resmi. gitu. resmi nggak resmi. Jadi dia itu penagihannya itu pakai pihak ketiga. Nah itu. Yang jadi setiap dia nagih itu nggak pernah menyebutkan dia dari Dia warna pihak hijau itu. Iya. Kan gue dapat info dari saudara gue yang kerja di situ. Di mana? Di perusahaan itu. Nah dia itu memang bagian manajer kolektor. Nah jadi tapi dia yang khusus di kantor. Jadi tuh dia cuma menangani mungkin yang 3 bulan tidak terbayarkan misalkan. Jadi itu masih kantor yang layanin.
masih nelfon-nelfonin. Tapi kalau udah lebih dari 100 hari itu udah pihak ketiga yang nagih. Pihak ketiga itu banyak banget karena mereka pakai perusahaan lain juga. Jadi perusahaan itu ada ABCD gitulah. Nah, jadi yang horor itu tuh pihak ketiganya memang Iya. gitu kalau Vendornya ya. karena kan ya mereka yang penting nih orang bayar, mereka dapat duit kan dari gitu. Iya. Soalnya yang Agung diteror sampai detik ini, Agung nggak pernah ngutang. Nah, itu tuh. Itu dari juga karena Itu. Yang gitu. karena kan ya salah Agung juga sih. Nomor dia kan ada di mana-mana. Nomornya Agung. Ada di paperback kalau misalnya orang beli HP atau apa gitu loh. Sedangkan jadi gue yakin banget itu orang sekitar sana. Jadi dia pakai data yang daruratnya itu dia pakai nomor Agung. Iya. Jadi udah sampai sekarang yang diteror sama debt collector itu laki gue. Iya. Tiap hari ditelepon. Jadi udah bikin pernyataan Banyak. ke ya, email apa. Paling cuma sebulan lah nggak ditelepon-telepon, tiba-tiba ditelepon lagi. Karena datanya tuh udah kesebar ke vendor-vendornya. Banyak kasusnya kayak gitu. Jadi nggak bisa di stop. Ya di stopnya dengan cara ya ganti nomor. Gila ya. Banyak kasus. Terus kalau misalnya nih, misalnya ternyata si orangnya tuh udah bayar, terus ternyata datanya tuh udah masuk ke pihak tiga, itu gimana? Kayak kalau udah bayar Di enggak stop sih, nih. masih di stop. Ini kan yang belum terbayarkan. Soalnya yang nelfon Agung ini utang tuh orang itu 50 juta. Buset. Makanya Agung sampai dikejar-kejar segitunya. Ini yang sampai bunuh diri berapa ya utangnya? Makanya. Dikit coy. 9 juta Oh tapi mentalnya yang kena. mentalnya. Karena ditinggal istri. Iya, yang gitu-gitu. Mungkin nggak ada Malu sama tetangga iya, pasti. Nah. dan nggak ada tempat ngadu mungkin. Nah, Soalnya sampai tetangganya itu kasihan, jadi dia yang ngambilin orderan fiktif itu. Ya udah sini saya Ngebayarin. bayar aja gitu. Kasihan kan, karena kayak udah terlalu banyak. nah terus gue bacakan nih komen-komen konten itu kan. Komen-komen itu banyak yang gini. Ada yang top komen gini. Kadang ya kalau dipikir-pikir orang kenapa banyak minjem sama pinjol gitu, karena ya dia mau minta tolong sama saudara juga belum tentu dikasih. Bener sih tapi. Buntu Yang- udah buntu. Iya, mau minjem sama temen belum tentu dikasih, cuma jadi bahan omongan doang. Bener. Sama tetangga, Bener, temen, keluarga belum tentu dikasih. Jadi orang tuh udah langsung kayak ya udah kepinjol. Tapi gue beneran ya guys ya, serius. Kadang tuh gue agak trauma kalau ngebuka DM dari teman SMA, teman SMP yang kita tuh bahkan nggak deket. Yang Kita tahu-tahu agar doang. silaturahmi tidak terputus. Boleh bicara. Tapi mesti minjemnya misalnya gini, kayak sering DM-an, maksudnya DM tuh dia sering reply gue terus gue bales gitu Basa-basi kan. gitulah. Terus ada kalanya dia nge-DM minjem 200. Kata dia Terus apa nih? 200.000. Terus dia kayak gitu. Jatuhnya temen Temen SMA. oh. Dekat gak waktu SMA? Enggak, biasa aja. Cuma kadang kan gitu nggak sih di sosial media. Kadang tuh yang kita nggak deket, tapi karena di sosial media sering replyan jadi deket, ngerti nggak? Iya. Terus kayak, ya udah aku cuma ngeliat dia pinjem uang 200 katanya buat anaknya bla bla bla, suaminya belum gajian apa segala macam. Nanti dia janjiin lah sama gue ganti di hari apa. Cuma di situ niat gue udah emang bukan udah minjemin. Ya, masih. Udah ngasih udah deh. Ya udah, tapi gue nggak ngomong ke dia gue ngasih ya, ini nggak usah diganti nggak gitu ya, tapi gue kayak udah deh. Ya udah, gue transfer dan gue bener-bener mau ngeliat gitu Bim, kayak dia orang ganti nggak gitu, atau ada basa-basi nggak gitu. Sorry ya, gue belum bisa ganti. Iya, ternyata nggak ada. Jadi gue merasa gue bukan ngasih secara Iya, ikhlas gitu, iya, bukan iya. gitu, tapi gue ngasih itu, gue dalam otak gue dan dalam pikiran gue mikir gini, ini adalah biaya gue buat tahu lo tuh lu kayak tuh- apa. Iya, bener Kayak apa, banget, iya, bener iya. banget. Bukannya kayak gue kasihan, gue ikhlasin deh gitu, nggak gitu guys, tapi kayak ini adalah biaya gue buat tahu lo tuh orangnya kayak apa. Bener. At least kalau emang dia nggak ada niatan ganti atau belum bisa ganti kan dia pasti akan chat. Iya, Sorry banget ya. Nah, ini udah berbulan-bulan, maksud Iya, gue nggak membutuhkan, bukan nggak membutuhkan, maksudnya gue nggak mempermasalahkan 200.000-nya, tapi Iya. ya udah gua Kepercayaan, iya, berarti gua udah kepercayaannya tahu. cuma dengan harga 200.000. Iya bener. Bener. Serius. Dan itu banyak guys, temen SMP apa. Dan kadang gini Bim, kalau mereka minjemin nominal 200 gitu ya, 100, 200, gue mau ngomong nggak ada, Nggak itu mungkin. tuh nggak mungkin, ngerti nggak? Kayak bohong banget lo Des apa, gitu. Lo bakal ketahuan buat bohongnya gitu ya. Iya, kecuali dia minjem 200 juta ya, gue kalau ngomong nggak ada ya percaya gitu kan. Tapi kalau minjemnya 200, insya Allah aku ada gitu. Jadi kalau ketika lo ngomong, aduh lagi nggak ada nih, misalnya gitu. Ya Tapi udah. ada loh di TikTok dia mengajarkan cara kita menolak orang yang mau ngutang sedekat iya. apapun. Oh ya, Jadi intinya mohon maaf ya, gue emang berprinsip kalau gue itu gak mau minjemin siapa-siapa
siapa karena gue nggak mau merusak pertemanan. Itu konsepnya Arvel. Oh iya. Karena ya kalau ada apa-apa ya pasti nanti kita jadi nggak sama-sama nggak enak ya kayak gitu lah. Intinya dia ngajarin untuk menolak secara bilang bukan ngebohong nggak punya uang gitu, tapi menolak yang emang kayak gue emang berprinsip gue nggak. Jadi ya lo mau ngerti atau nggak ngerti itu prinsip gue. Prinsip gue gitu. Tadinya Arvel mikir kayak gitu, pakai konsep itu, tapi kadang aduh kasihan dia kepikiran, aduh kasihan banget lagi segala macam. Terus gue bilang ya udah sayang, kalau emang kamu ada uangnya dan ada uang lebih ya udah anggap aja itu uang buat kamu, tahu dia kayak apa. Bener. Terus akhirnya dia kayak iya juga ya, yaudah deh gitu. Soalnya kadang memang bener-bener bikin kepikiran tahu. Iya. Ya nggak sih Bim? Berarti dia minjem gue udah butuh banget nih. Iya sampai kayak Tapi, yang kok bisa ya dia kepikiran DM gue gitu, ngerti nggak? Padahal kita nggak deket-deket banget, gak bro banget gitu. Oh tapi gue nggak pernah sih di DM sama yang nggak deket-deket banget. Terus minjem duit gitu kayak nggak pernah. Gue pernah sih Bim, tapi gue langsung hilang. Maaf ya. Langsung pernah baca DM. Tapi lo sempet baca di notif gitu ya? Iya. Di apa sih? Iya. Di Agar silaturahmi depannya Jadi gitu nggak? jadi iya. Jadi sempet balas kan, Vi, apa kabar? Tapi perasaan gue udah gak enak, tapi ya gue balas. Iya. Terus habis kayak gitu, terus di depan, terus pas kebetulan gue lagi buka IG, jadi notifnya masuk kan. Ya udah gue kayak udah nggak gue baca lagi. Tapi kalau gue anaknya setelah menikah ini, kalau ada yang minjem gue Bantalin Bima ya? Iya. gue tanya suami gue dulu ya gitu. Iya lagi, iya lagi. iya. Gue juga lagi, sumpah makasih ya suami-suami. Beneran kayak Padahal nggak nanya, coba gue tanyain Arvel dulu ya. Padahal gak nanya. gue nggak nanya kayak sorry banget nih ini gitu. Kalau gue itu biasanya dipakai untuk saat ajakan pergi. Oh iya. Ajakan pergi terus guanya mager atau guanya lagi nggak enak nih kondisinya gitu kan. Gue tanya suami gue dulu ya gitu. Padahal Gue juga guys. Maaf guys ya. Mantap. Soalnya kadang yang minjem nih, terus gue melihat kayak Lo biasa aja, masih happy aja bukan gitu. sih sebenarnya. Misalnya dia minjem nih, gue mau minjem dong. Gue ingat banget teman gue ada yang waktu itu mau nikah, dia itu ketipu arisan-arisan. oh Sering banget tuh orang Sering ketipu banget. arisan. Nah, terus dia bilang ke gue, dia ngerasa gue pasti ada duit dong karena gue mau nikah gitu. Sedangkan kan gue mau nikah ya justru gue butuh banyak duit. pengeluaran dong. Iya, jadi bodohnya. kayak pemikiran gue, iya, tapi sorry banget ya, tapi aku soalnya ini juga mau nikah, jadi maksudnya nggak berani, maksudnya gue nggak berani dong, nanti takutnya tiba-tiba ya nggak tahu kapan gantinya gitu loh. Terus dia bilang, iya, jawabannya malah gini, iya karena aku tahu kamu mau nikah pasti kamu ada simpenan. Bodoh Emang banget. simpenannya Terus kalau lu nggak ganti, gue nggak jadi nikah. Maaf gak sih? Terus nih, case beberapa netizen, menurut gue ada beberapa netizen yang DM kayak minta tolong pinjem uang untuk bla 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 bla. Itu bener-bener gak gue balas, jujur ya. Tapi banyak kan yang jual-jual anaknya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Terus ada gak tau ya, kadang tuh feeling tau kalau kayak gitu. Feeling. Ada orang DM yang kayak Betul. ya Allah Kak, bersyukur ya, alhamdulillah kamu tuh bisa, kamu udah perlengkapannya udah lengkap, doain ya aku rezekinya ada juga, soalnya aku lagi hamil 6 bulan, doain ya Kak. Itu justru gue bales, ngerti gak? Gue bales, hai kamu udah 6 bulan ya, sehat-sehat ya, bla 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 bla. Terus ya udah, gue akhirnya kayak Dinda minta dikit ya tabungannya buat itu, ngerti gak lo? Malah yang kayak gitu tuh feeling gitu. Tapi kalau misalnya halo Kak, aku udah buntu banget nih, aku ada ini, aku udah, maksud gue tuh orang terjauh ke kalian kok bisa sih nih sama gue gitu kadangnya nggak sih? Gue kalau lagi dikit update story gue lagi ada utang gue. Lagi ada apa? Lagi ada utang. Lagi ada utang. Iya. Tapi permasalahannya akhir-akhir ini dikit terus. Iya. Nih guys, dong. gue lagi ada minjem duit sama sebelah. Nah lu aja kan nggak tahu kan. Maksudnya gue diem aja. Maksudnya kayak kalau misalnya lagi nggak ada duit nih, misalnya gue lagi minjem sama orang. Oh iya, terus lu mau update foya-foya nggak enak kan? Nggak, gue dalam hati tuh kayak Ya bersalah banget gue. tapi alhamdulillah karena kebiasaan kali ya dari dulu. Ya. Ya maksudnya jadi kayak Dan juga gue ngerasa kayak ya kita aja, paham gak sih? Yang tiap hari ketemu, ya udah gitu loh. jadi kayak udahlah, maksudnya ya
ya udah Iya, gue iya, nggak ngapa-ngapain gitu. Paham. Soalnya banyak emang di luar sana orang-orang yang minjam. Nah, Terus tiba-tiba update-annya Tiba-tiba udah di Bali. ya kayak Tiba-tiba lo lebih enak. kok hidupnya lebih nikmat daripada gue gitu ya. ya kan? Gitu. Ya gitu kan? Iya benar. Ya kayak Tapi itu benar. Ya maksudnya lo minjem itu bukan kepepet karena lo kebutuhan tapi buat Urgensi yang lain. Iya, yang enak gitu. soalnya ada nih ya. Ada nih, gue kasih tau aja. Ada temen gue, ya walaupun gue lagi minjem sama lu, tapi gue juga lagi minjemin orang. Iya ngerti. Dan orang itu Kita buka pinjol lah lama-lama di sini. ayo dana talangan gitu. Terus. Ya cuman tapi hidupnya tidak mencerminkan kalau dia lagi butuh duit. Ya, Gue nggak suka ngeliatnya gitu. gue juga nggak suka. Kalau kayak gitu kenapa ya? Ya memang Enggak, maksud gue dia kan bisa. Gue bingung sih sama orang-orang seindah kayak gitu. realitanya. Jadi sih. Mungkin dia minjem pun buat keinginan dia. Ya tapi itu bener Bim. Tapi gue bisa ninggalin aja gimana ya? Ya jangan ditinggalin. Lihat besok aja deh gitu. Yang penting Iya, gue sekarang kan ada orang kayak gitu. Tapi ketika lo single, itu berlaku ketika lo single. Hari ini lo punya 1 juta, lo mau habisin 1 juta, lo lihat besok deh gue. Itu ketika lo single, ketika lo udah punya istri, udah punya kewajiban. Beda cerita, beda. Nggak bisa kayak gitu. Bener-bener. Jujur lo dulu kayak gitu kan pas single. Iya. Gajian, tapi beli setir, beli ini. Tapi sampai sekarang gue selalu ngomong kayak gitu. Sekarang kamu nggak bisa hidup lihat besok, nggak Iya. bisa. Karena Kalau ada sendiri tanggungan. nggak apa-apa, terserah sendiri gitu kan. Iya. Tapi ada istri, ada anak. Iya. Anak popok abis bisa nggak ntar Iya, itu benar. nggak mungkin. Masa mau? Karena harus ada apa ya? Harus ada perkiraan 1 bulan tuh. Iya. Oh, gue udah keluar buat Itu. ini Bener, gitu. Itu gue sekarang akhirnya ke teman-teman gue gitu, ke teman-teman yang ini ya, yang Kusut. ya khusus yang lagi butuh bantuan. Gue bilang gini, gue bukan yang mau bantu, tapi sekarang duit gue udah dipegang bini gue semua. Bagus, Gue apa mesti yang berunding dulu. Iya, bagus. Gue Bagus. ya gitulah. Tapi ternyata bener ya, kita pakai alasan suami suka pakai alasan istri. Iya. Iya. Gue tapi emang di rekening gue tuh 0. Oh, semua dipegang Marza. Iya. Terus gue screenshot aja. Nih 0 nih, lihat aja. Nggak ada, gue mesti berunding dulu sama bini gue gitu. Ya kalau misalnya udah gitu, ya tapi tetap aja bahasanya ada tadi maksud. Aduh, ini teman gue yang lain lagi nih. Karena sih? Karena kan Iya. rata-rata mereka tuh ada yang belum nikah, ada yang udah nikah belum punya anak. Jadi maksudnya kayak kalau kita kan mikirnya Buat ya gue anak. ada. Tapi ya gue buat Tapi anak ya- istri gitu. Tuh kan ada lagi, aduh anjir. Aduh, tuh Iya, Bib. WA lagi tuh. Orang yang tadi. Beda lagi. Beda lagi nih yang ketiga. Pinjam duit, Bim. Pinjam 2.000 ya. Aduh, ya gimana, Bim? Aduh, udah gue close lagi. Nih, Ya lu gak usah tutup-tutup, kita juga gak kenal anjir. Iya bener juga sih. Ya Iya udah, Bim, nih. ngobrol dulu aja apa tuh? ini gue mau nolongin dia karena dia minjemin duit gue kemarin. Ya. Ingat nggak? Ya. Nah, Oh, yang minjemin duit lo. Iya. Buat bayar sisi. iya. Nih, ini kan motor gue kan di dia. Terus habis itu hari ini dia butuh. Tapi ya gitu, paham gak maksudnya? Duit gue di dia. Ya, Dia kayak mau bantuin Tapi tuh. kalau kayak gitu nggak apa-apa Bim bantu. Karena dia kemarin bantu lo saat lo susah. Iya. Jadi kayak maksud gue gini. Gue sebenarnya ada di lingkungan yang sekarang teman-teman gue tuh udah masalahnya cuma duit udah. Iya. Udah umurnya nggak sih? Walaupun yang tajir mampus, masalahnya duit. Iya, lu nggak? Iya, itu Karena nggak dia. berani ngadu sama ibunya. Kayak ya lu bilang kayak ada kayak ya udah sih lu tinggal bilang sama mama lu juga pasti diselesain sama mama lu. Ya nggak segampang itu gue udah jadi suami kayak maksudnya. Iya bener. Tapi gue nggak mau istri gue dipandang gimana Benar, kayak gitu. Sampai gue tuh nggak nyangka gitu loh, kayak lu demi apa sih coy, anjing, lu tinggal minta sama mak lu, masalah lu kelar. Nggak bisa coy, gue kalau minta duit sama emak gue, wah bini gue bisa kena coy, bisa disuruh cerai, gue bisa disuruh. Iya. Wah anjir, gue mikir di situ, anjir iya juga. Iya benar. Coba, Bim, satu lagi tadi, Bim. Tapi gue pernah juga ada baru-baru ini ketika saya sudah hamil. Jadi ada seorang teman yang tidak begitu dekat nikah. Kenal juga baru sebulan kali ya. Nikah, cuma kan gue gampang percaya sama orang ya. Terus kayak nikah, terus tiba-tiba malamnya teman gue nelpon gue. Taruhlah yang mau nikah Marza. Tapi Marza kenal sama Vivi kenal sama gue kan. Vivi nelpon gue. Des, kasihan banget deh. Kenapa? Iya, jadi kan Marza besok nikah kan? Iya kan kita datang. Iya, tapi ternyata biaya cateringnya kurang 10 juta.
Marza lagi bingung nih cari pinjaman ke orang-orang. Gue sih udah mau minjemin 5 juta, lo ada 5 juta nggak deh? Kasian tahu gini. Gue kenal sama Marza kan, kayak udah sebulanan gue kenal sama Marza. Gue ada sih, tapi gue belum segitu percaya sama Marza, ngerti gak lo? Tapi setelah dipikir-pikir, aduh kasihan juga ya, dia kan besok nikah, ngerti nggak? Tapi masih ada tanggungan catering itu, gimana ya? 10 juta lagi, apa nggak pusing nih Marza sekarang? Gue pengen tuh Marza tenang. Terus gue bilang, duit gue nggak ada nih 5 juta, adanya 2 juta, padahal gue ada sebenarnya. Ya udah deh, nggak apa-apa, at least nambah dikit. Transfer dong, tapi pura-puranya uangnya Vivi. Jadi Marza taunya Vivi lu lah. minjemin 7 juta ke Marza, padahal ada duit gue 2 juta. Terus tiba-tiba itu nikahnya, itu kayak gue 4 bulanan. Sekarang berapa? 8 bulan, 4 bulan lalu kan. Marza udah balikin ke Vivi 5 juta. Lu logikanya, lu harusnya balikin ke gue dulu gak sih 2 juta? Kan lu minta tolong sama gue? Iya. Enggak. Sampai sekarang mau nggak diganti? Lupa kan? Enggak lupa, ditagihin terus sama Vivi. Za, 2 juta lagi mana? Soalnya gue butuh juga, bukan cuma lo doang yang butuh gitu-gitu. Sampai Vivi sama Marza pun jadi kayak renggang gitu, ngerti nggak? Bim. Tapi apa ya, menurut gue kayak gimana ya? Tapi gue ngelihat kehidupannya tuh tidak mencerminkan iya, dia iya. gak ada uang 2 juta gitu terus. Tapi gue kayak ya udahlah, lihat ntar aja lah. Gue juga kayak ya udah gitu. Cuma akhirnya apa? Gue tahu dia orangnya kayak gitu. Marza ternyata gitu ya, enggak deh gitu. Jam sih gue tuh nggak. Enggak tahu. Apalagi kan habis Kenapa nikah sih kalian ada cerita gue nggak tahu semua? apalagi kan habis nikah kan ada amplop kan. Iya. Nggak ada niat ganti, tinggal buka amplop udah 7 juta langsung bayar. Iya, amplopnya pasti ada. Masalahnya yang gue nggak habis pikir adalah ke Vivi juga gue nggak habis pikir. Iya. Vivi minta tolong gue untuk membantu lu. Terus gue ya udah deh nih 2 juta. Tapi lu bilang itu uang lu ya, Dut, gue bilang. Iya nggak apa. Tiba-tiba Marza balikin nih 5 juta. Logikanya Vivi harus bagi ke gue dulu nggak sih? Iya benar. Nggak ada lagi kan dia udah ada 3 juta juga kan. Iya, jadi kayak at least kalau nggak gue bagi 1 juta dah gitu. Jadi kayak ya udah Vivi belum lunas, gue ini Vivi ambil aman dulu. 5 juta gue ambil semua deh. Sound besti. Maksudnya kayak iya apaan sih gitu, kesel. Jauh banget tuh datang nggak ke nikahannya? Dateng. Terus gimana? Kan itu kejadiannya Hamin 1 dia nikah kan, yang dia minjem uang. iya. Gue kasihan, gue minjemin. Ya datangnya aja kayak biasa. Terus ya at least ke seminggu lah, dia bilang tuh seminggu lah gue baru balikin bla bla bla, dia ngomong gitu ke Vivi. Ya gue percaya aja. 4 bulan Belum balik. balik tuh kayak Itu emang gak niat ganti anjir. iya, terus kehidupannya ya biasa aja. Bikin maksudnya kayak lo ada deh kayaknya 2 juta gitu. Itu utang yang dilupa-lupakan deh kayaknya. Karena ada banget orang yang tipenya tuh suka nanti-nanti. Kayak gue, tapi gue juga gitu. Nih gue kayak gue sama dia nih. Jadi itu sering kayak gini gue. Bim, pinjam 2.000, ntar besok kurang bayar gue. Tapi gue posisi apa? Gue lagi ngutang sama dia. Oh, Paham nggak? Tapi dia minjam tuh. iya. Jadi kayak terus gue. Tapi kalau sama teman dekat nggak apa-apa ya guys. Iya, tapi kalau sama temen deket, tapi deket banget ya kayak gue Deket ke banget. Vivi gitu. Ini temen gue ini setiap hari nongkrong ini. Bahkan Vivi, misalnya Vivi sempat ngutang sama gue, dia mau balikin, gue bilang, tar dulu lah, simpen dulu dah, ntar buat tabungan gue. Iya kan, gitu. iya kan. Maksud gue aneh ya, tapi maksud gue ini berlaku buat temen deket banget ya. Iya. Dan kita berdua percaya Paul ya. Iya. Gue bilang, Kayak ketika kita mau uangnya, lu bisa transfer. Iya, benar. Nggak ada yang Bener. ya, gue ke ATM dulu. Iya bener. Tapi kalau gue minjepin orang pun ya gue lihat loh orangnya, paham nggak? Oh dia ada potensi bisa balikin. Iya. Ya kalau nggak ada ngapain gue menjerumuskan dengan semudah itu gue ngasih uang gue, paham nggak? Ya mendingan gue beli barang yang gue suka. Kayak gue makan enak, gue staycation, liburan ya kan? Apa daripada makan hati ngeliat dia kayak ini orang hidup seneng, duit gue belum balik. Iya, daripada bikin dosa kan, dosa buat kita, dosa buat dia juga. Iya benar. Karena kalau nggak dilunasin kalau dalam Islam tuh kalau ditagih ya. kalau yang ngutangin harus ngingetin. Iya, yang Tapi kalau itu ada perjanjian tanggal ya, misalnya kayak perjanjian balikin tanggal 10. Dalam Islam tuh yang ngutangin harus ngingetin, harus mau dibayar nggak dibayar tapi itu terucap. Lo jadi nggak apa lo Iya, ada nggak gitu-gitu. bayar buat lo lain? Ntar gue tagihin semuanya. Soalnya yang penting dia tuh inget loh kayak ya Kalau ada gue tanggung berhutang jawab, sama lo kewajiban. gitu.
Bahkan kan gue cerita sama kalian, ada pacarnya temen gue yang minjem seorang yang Terus kabur. gimana dia sekarang? Ya udah, gue udah tagi-tagi nggak ada kabar apa-apa. IG-nya dia nggak pernah update. Enggak, Oh, emang benar-benar hilang. hilang. Berapa 15 juta ya? Ya, abis minjem duit ke 15 gue, juta. Bilangnya dulu buat apa? lupa buat apa gitu. Tapi gue percaya itu kayak, karena Tapi gue lu mikirnya kapok gini, nggak sih? karena gue mikirnya gini. Ya udah, misalnya Marza pinjam uang gue, ya gue mikirnya ya udah Marza nggak mungkin kemana-mana, kan gue kenalnya Bima. Iya, Ngerti iya, nggak? Iya benar. Ya kalaupun lu cabut ya Bima lah ganti duit gue pasti. Iya. Tapi Aku cabut, putus anjir kayak. Dan Bimanya jadi kayak yang Ya lu gimana dia? pasti Bima gitu. Lah, lu dia minjem duit sama lu aja nggak bilang sama gua, ngapa sekarang bilang sama gua? ya udahlah anjir, tapi itu dijadiin pelajaran sama gue. Tapi Akhir- nggak, sekarang lu kapok nggak kayak gitu? Kapok. Tapi Desi tuh orangnya mudah banget. Iya. Kayak dia misalkan contoh yang kenal 2 hari aja tuh dia minjem duit pasti dikasih. Iya. Dia tuh gitu anjir, lu hitungin ya Des, ada siapa aja yang ngutang sama banyak. Iya. Gue yang heran kayak anjir Des, lu bisa debet mobil kali dari orang-orang ngutang Pak, walaupun cuma 1.000. Iya, Dari tapi gua aja rame. yang gue pinjam sama dia bisa buat DP. Bisa buat DP mobil. Tapi Ya kan? kalau tapi dia bilang sampai sebelum lahiran ya Bim gitu. ya, Jadi oh ya udah. takutnya Sebelum butuh lahiran. gitu kan. Tapi ntar mau kalau- dibalikin tadi bilang, Iya, ntar dia aja dah. Iya, tadi gue udah bilang. Karena kan dia tahu lah ya kan sandwich, jadi takutnya kalau duit ada di dia semua, Sumpah. pasti Iya. mau 100 juta, 200 juta juga pasti Bener banget terbang. deh, sandwich tuh gila. Terus udah gitu, misal duitnya 100 juta, 200 juta di rekening gitu ya. Tiba-tiba Mandangnya aku paling butuh sehari ini, 2 hari. aku butuh ini adalah masuk-masuk di telinga gue gitu kan namanya sandwich ya. Iya. Soalnya akhirnya ya udah seret. Kalau nggak ngasih nggak mungkin. Tiba-tiba lah kok duit gue tinggal segini ya. Iya. Kalau misalnya duitnya ada di Bima misalnya sama di Vivi, ya udah gue jadi nggak. Gue tuh dia punya tabungan lain. Gue mikirnya duit gue tuh nggak ada. Iya. Padahal ada, ngerti gak sih? Kayak urgent aja Paham, baru. paham. Iya, iya. Gue harus menyiapkan untuk diri gue sendiri juga anjir. Iya benar. Bener tapi itu bener banget. Bener banget. Begitulah guys cerita kehidupan Anda. Ya Allah Ini panjang banget. hampir sejam dong. Iya, guys, ini udah terlalu panjang, kita akhiri saja soal perhutangan-hutangan ini. Iya, guys, oke. Intinya kalian jangan pernah berhutang. Ya, ntar Iya. sensor-sensor aja yang temen-temen nikah apa segala macam. Takutnya nonton ya. Kita mau Dan- gosip lagi behind the scene nih. Iya. Ya udah guys, kalau kalian suka video ini Komen dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sarangi. Oke, see you next video. Bye.